li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Ya ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Para jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anakku semua yang sama-sama saya hormati, wabil khusus guru kita Ustaz Imin beserta keluarga yang saya hormati, Bapak RT kita Mang Hasan yang sama-sama saya hormati, juga seluruh para orang tua yang hadir yang sama-sama saya hormati. Alhamdulillah, puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan nikmatnya kepada kita, nikmat iman wal Islam yang paling utama, juga nikmat sehat badan, juga kekuatan dan kesempatan yang Allah berikan kepada kita hingga malam ini. Allah sampaikan umur kita ke malam yang diagungkan, dimuliakan oleh Allah, yang disebut dengan malam nisfu Sya'ban. Mudah-mudahan pertemuan kita, perkumpulan kita, dan seluruh amalan kita di malam nisfu Sya'ban ini dalam rangka menutup buku catatan amal tahunan kita yang akan disetorkan kepada Allah. Semuanya Allah catat di akhir catatan buku amal kita menjadi amal kita yang soleh. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada baginda alam kita, Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada seluruh para keluarganya, sahabatnya, tabi'in, dan seluruh umatnya yang setia mengikuti ajarannya. Jamaah sekalian yang sama-sama saya hormati, kaitan dengan malam nisfu Sya'ban pada malam ini, yang pertama sumber dalil atau referensi tentang nisfu Sya'ban bisa kita lihat di dalam surah Ad-Duhun ayat 1 sampai ayat 4. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim wal kitabil mubin inna anzalnahu fi lailatin mubarakah inna kunna munzirin fiha yufraqu kullu amrin hakim. Di ayat ini Allah menjelaskan bahwa Al-Quran Allah turunkan pada malam mubarakah, fi lailatin mubarakah. Hanya di ayat berikutnya Allah berfirman fiha yufraqu kullu amrin hakim. Di malam itu Allah menentukan takdirnya untuk 1 tahun. Karena ada ayat ini, maka sebagian ahli tafsir menjelaskan yang dimaksud Lailatul Mubarakah adalah malam nisfu Sya'ban. Karena ada terusan ayat, karena di malam itu Allah akan merinci takdir untuk 1 tahun ke depan. Ini dalil pertama yang bisa kita pahami tentang adanya malam nisfu Sya'ban. Kemudian dalam satu hadis menjelaskan ayat tersebut, Nabi bersabda, an Ikrimah bi qaulihi ta'ala fiha yufraqu kullu amrin hakim qala fi lailatin nisfi min Sya'ban. Jadi ayat itu fiha yufraqu kullu amrin hakim itu adalah yang dimaksud malam nisfu Sya'ban. Yubromu fihi amrusanah, karena Allah akan menentukan apa yang terjadi di tahun ini ke depan, dari mulai malam ini sampai 1 tahun ke depan. Di antaranya apa? Watun sahul ahya minal amwat, Allah akan menyalin dari hidup kepada yang akan mati. Jadi yang akan meninggal dunia di tahun ini pun ditetapkannya di malam ini. Maka mari bersama salah satu nanti doa yang akan kita panjatkan. Kalau saja di tahun ini Allah sudah menuliskan ajal kita sampai di tahun ini, kita mohon mudah-mudahan Allah masih memberikan umur panjang kepada kita, tapi panjang dalam taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Bahkan wa yuktabul haju fala yujadu fihim ahadun wala yunqasu minhum ahadun. Termasuk di malam ini Allah akan tetapkan siapa yang akan berangkat haji tahun ini. Fala yujadu wala yunqasu. Tidak akan ditambah, tidak akan dikurangi. Kalau bahasa kita kuotanya. Dan malam inilah kesempatannya nih. Allah akan tetapkan di malam ini. Maka nanti pula kita berdoa bersama. Mudah-mudahan di tahun ini kita semua beserta keluarga dipanggil oleh Allah sebagai tamunya ke tanah suci untuk bisa melaksanakan ibadah haji dan ibadah umroh. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan nanti banyak-banyak lagi yang akan dijelaskan dalam beberapa hadis, termasuk siapa yang akan menikah di tahun ini, siapa yang akan lahir di tahun ini. Yang jelas malam ini bersama nanti kita isi dengan doa salah satunya. Tapi yang terpenting pula di malam ini para ulama menjelaskan di dalam satu hadis, innallaha yaghfiru li jamil muslimin fitil kalailah, bahwa di malam nisfu Sa'ban ini salah satu keutamaannya adalah Allah mengampuni semua dosa-dosa orang muslim. Jadi ini malam luar biasa. Allah membukakan pintu taubat, Allah menurunkan maghfirah ampunannya untuk kita. Jangan kita sia-siakan malam ini. Ini kesempatan emas, kesempatan yang sangat berharga untuk bersama kita taubat, mohon ampun bersama kepada Allah. Kecuali kata Nabi, ada yang dikecualikan yang tidak mendapat ampunan Allah di malam ini. Pertama, al-kahin, para dukun. Kalau dia tidak tobat, tidak akan mendapat ampunan Allah di malam nisfu Sa'ban. Au sahirin, atau tukang sihir, termasuk orang yang menyuruh nyihir, membiayai sihir, mempelajari ilmu sihir. Kalau dia tidak tobat, malam ini tidak akan mendapat ampunan Allah. Au mudmini khomrin, atau orang yang masih gemar minum arak, minuman yang memabukkan, minuman yang beralkohol, pemakai narkoba dan lain-lain. Kalau dia tidak sadar, tidak tobat, maka malam nisfu Sa'ban dia pun tidak akan mendapatkan ampunan Allah. Au akil walidain, atau orang yang masih suka berani menyakiti hati kedua orang tua. Maka tadi seharusnya, mudah-mudahan sebagian jamaah sudah ada yang memahami. Jadi sebelum pelaksanaan nisfu Sa'ban di malam ini pada maghrib, hari tadi harusnya paling lambat pada asar kita harus sudah minta maaf kepada sesama manusia. Kita selesaikan dulu hak adami, hablum minan nas, terutama suami kepada istrinya, istri kepada suaminya, orang tua kepada anak, anak kepada orang tua, termasuk murid kepada guru-guru dan kepada tetangga saudara semuanya seharusnya. Tapi kalau yang tadi masih ada yang keliwat, nggak apa-apa. Mungkin nanti setelah selesai acara kita pada Isya, kita bisa silaturahmi atau lewat WA, mohon ampun, minta maaf kalau ada kesalahan kita kepada hak-hak adami. Karena tanpa ada pembebasan dosa dari sesama hak adami, Allah tidak akan menerima taubat kita. Karena urusan hak adami harus diselesaikan secara hak adami pula, gitu ya. Maka terutama ini di sini orang yang menyakiti hati kedua orang tuanya. Kalau belum minta maaf menjelang nisfu Sa'ban ini di malam ini, maka dia pun tidak akan mendapatkan ampunan Allah. Kemudian au musirrin ala zina, orang yang masih berani melakukan zina, zina kecil maupun zina besar, zina kering maupun zina basah. Semua kalau dia masih melakukan itu, maka malam ini Allah tidak akan memberikan ampunannya kepada orang tersebut kecuali kalau dia taubat. Nah, maka itu dikarenakan keterangan-keterangan ini, maka malam ini pula nanti kita bersama memohon ampun, kita bertobat, bermuhasabah, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk dalam satu hadis juga Nabi menjelaskan, iza kanat lailatun nisfi min Sa'ban faqumu lailaha wa sumu naharoha. Kalau datang malam nisfu Sa'ban, kemudian malamnya dia sholat, nanti kita ada sholat setelah ini ya. Nanti kita sholatnya bebas, mau sholat taubat, mau sholat hajat, mau sholat tasbih, apa aja lah, terserah jamaah aja bisanya ya. Baca suratnya surat apa aja, mau 2 rakaat, mau nambah lagi, yang penting 2 rakaat salam, terserah dah gitu ya. Terserah jamaah bisanya mau sholat apa saja, yang penting sholat sunat.
kita isi malam ini dengan sholat sunat. Tapi bukan hanya sekarang saja, nanti juga malamnya kita isi lagi dengan tahajud dan lain-lain. Pokoknya malam nisfu Sa'ban diisi dengan sholat. Wasumu naharoha, kalau bisa besoknya juga kita puasa. Bahkan Kangjeng Nabi mah dari tanggal 1 Sa'ban sudah puasa sampai tanggal 30 Sa'ban puasa Nabi. Bahkan bukan hanya Sa'ban, dari Rajab, tanggal 1 Rajab sudah puasa sampai 30 Rajab. Jadi Nabi mah puasanya Rajab, Sa'ban, Ramadan. Nanti beres Ramadan, Lebaran 1 hari, Syawal puasa lagi, nyawalan yang 6 hari. Itu puasa-puasa sunnah yang biasa dilaksanakan oleh Kangjeng Nabi. Orang yang sholat di malam nisfu Sa'ban, puasa di siang nisfu Sa'ban, maka fa innallaha ta'ala yang dulu pihak Allah malam ini turun ke langit dunia. Malam ini Allah turun ke langit dunia. Kenapa Allah turun? Saking mulia dan istimewanya malam nisfu Sa'ban. Udah nggak nurunin malaikat. Biasanya Allah kalau mau apa-apa kan merintah malaikat, pelayan-pelayannya, pembantu Allah. Ini pembantu pelayan di sini bukan berarti Allah butuh bantuan, bukan berarti Allah butuh layanan, bukan. Tapi dalam rangka mencontohkan kepada kita bahwa ada yang diperintahkan oleh Allah. Tapi untuk malam nisfu Sa'ban saking istimewanya Allah turun sendiri. Bayangkan ya, kalau sampai bahasa kitanya nih, kalau sampai ada bos, ada atasan menyelesaikan satu tugas, sampai bosnya turun sendiri, turun tangan sendiri, berarti ini pekerjaan gak main-main. Begitupun saking istimewanya nisfu Sa'ban, Allah udah gak ngutus malaikat lagi, Allah sendiri yang turun ke langit dunia. Untuk apa Allah turun ke langit dunia? Fayaqulu ala mustaghfirun, kata Allah. Allah nantang ke kita, ada gak nih malam ini yang minta ampun kepadaku? Begitu kata Allah. Ala mustaghfirun, ada enggak hambaku di malam nisfu Sa'ban ini yang mohon ampun kepadaku? Apa kata Allah? Kalau ada nih, kata Allah, fa'albiru lahu, aku pasti ampuni dosa-dosa dia. Sekali lagi, jangan kita lewatkan malam ini. Ayo kita jadikan momentum untuk bertobat bersama kita saat ini. Dan bukan sekarang saja, nanti pada Isya sampai besok sampai malamnya, jaga diri kita dari kemaksiatan. Jangan kotori lagi buku catatan amal kita dengan catatan-catatan dosa dan kemaksiatan. Kita jaga. Kemudian apalagi kata Allah, ala mustarzikun, ada nggak malam ini yang minta dikasih rejeki, kata Allah. Maka nanti kan di antara amalan kita, nanti kita baca Yasin 3 kali. Salah satu doa ya dari Yasin yang ketiga itu, kita pengen dikasih rejeki yang halal dan barokah. Itu salah satu permintaan kita. Karena Allah ini udah nantang. Ada nggak yang minta rejeki malam ini, kata Allah? Kalau ada, fa'arzukuhu, aku pasti kasih rejeki buat dia. Kemudian apa lagi? Ala mubtalan, ada nggak yang lagi dikasih balai malam ini? Yang lagi sakit, yang lagi ada masalah, yang lagi dililit hutang, apa saja balai ujian. Yang anaknya nakal, nggak bisa nurut-nurut, yang suaminya belum pulang-pulang, yang kerjaannya lagi sulit, apa aja pokoknya semua bala-bala. Yang malam ini kata Allah ada yang sedang diberikan bala, ujian, cobaan sama Allah. Ayo minta agar Allah memberikan solusi, jalan keluar, penyelesaian dari semua balai-balai yang sedang kita hadapi, kata Allah. Maka apa? Kata Allah kalau kita memohon itu, fa'u'abihi, maka aku, kata Allah, akan menyelesaikan semua bala-bala, ujian-ujian yang sedang ia hadapinya. Maka nanti pun kita berdoa bersama agar apapun masalah yang saat ini sedang kita hadapi, ekonomi, keluarga, apa saja, kita mohonkan kepada Allah agar semua masalah ujian kita Allah berikan jalan keluar yang terbaik, Allah selesaikan dengan cara Allah yang terbaik. Apalagi kata Allah, ala kaza hatta yatlu al fajri. Ditantang, ada lagi nggak yang minta ini, minta itu, apa aja dah, kata Allah. Kaza wa kaza. Ada yang minta jodoh, ada yang minta anak, ada yang minta supaya anaknya diterima, pekerjaan, apa saja silakan, kata Allah. Pinta malam ini. Dan itu Allah tantang hatta tatlu al fajri, sampai datang waktu subuh. Maka sekali lagi saya himbau khusus untuk diri pribadi, umum buat kita, jaga malam ini. Ini malam agung, malam mulia, malam yang sangat luar biasa.
Isi ramaikan malam ini dengan ibadah, taubat dan doa kepada Allah. Mumpung Allah lagi membuka lebar-lebar pintu rahmat dan magfirahnya kepada kita. Nah itu mungkin para jamaah sekedar penghantar, pembuka untuk amalan kita pada malam nisfu Sa'ban ini. Dan nanti seperti biasa kita udah maklum setiap malam nisfu Sa'ban, setelah ini kita sholat sunat dulu, nggak diberjamaahkan, masing-masing saja. Sholat sunatnya bebas, mau apa saja, mau 2 rakaat boleh, mau nanti nambah lagi 2 rakaat boleh, terserah aja jamaah. Nanti setelah sholat sunat kita lanjutkan membaca surah Yasin 3 kali. Setelah itu baru nanti kita tutup dengan muhasabah dan doa gitu ya. Nah itu mungkin untuk kegiatan amalan nisfu Sa'ban kita pada malam hari ini. Baik, kita lanjutkan untuk sholat sunat terlebih dahulu.